Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pernahkah engkau terhenti sejenak dan merenungkan tentang nasib suatu bangsa di hadapan takdir ilahi? Pernahkah engkau mendengar sebuah wasiat misterius, sebuah bisikan sejarah dari kedalaman masa lalu yang kini di abad modern seakan menemukan relevansinya yang paling nyata? Inilah kisah tentang sebuah isyarat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang sebuah negeri jauh di timur, sebuah wilayah yang kelak akan menjadi mercusuar cahaya peradaban Islam di akhir zaman. Tonton hingga akhir agar tidak salah faham. Dalam literatur klasik yang syarat perdebatan, para ulama dan cendekiawan masa lalu mencatat bahwa Ali bin Abi Thalib, sosok yang Rasulullah sendiri pernah sebut sebagai pintu ilmu dari kota ilmu Rasulullah, pernah berujar. Meskipun kalimatnya tersebar dalam berbagai riwayat yang berbeda tingkat keabsahannya, inti pesannya serupa. Akan muncul dari arah timur sebuah negeri yang penuh dengan rahmat. Mereka berwajah lembut, berhati halus, dan di tangan merekalah cahaya Islam kembali bersinar. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa bangsa di timur itu menegakkan kebenaran dan menolong agama Allah. Kalimat ini, meski hingga hari ini masih menjadi perdebatan panjang yang sah di kalangan sejarawan dan ulama, telah menimbulkan tanda tanya besar yang tidak mungkin kita abaikan. Benarkah yang dimaksud dengan negeri di timur itu adalah Nusantara, Indonesia? Sejarah membuktikan bahwa dari tanah kepulauan Nusantara inilah Islam tumbuh dan menyebar dengan cara yang unik di dunia. Para ulama dan wali menyebarkan dakwah bukan melalui peperangan besar, bukan dengan pedang yang menghunus, melainkan dengan kelembutan hati, kearifan budaya, dan kesantunan budi pekerti. Dan hari ini, di abad ke-21 yang syarat konflik dan krisis identitas, Indonesia berdiri tegak sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, mengapa dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di kalangan pengamat sejarah, spiritualis, dan bahkan ekonom, tahun 2026 sering disebut-sebut sebagai tahun penting yang akan membuktikan atau memicu realisasi dari ramalan ini? Apakah benar akan ada peristiwa besar, sebuah pergeseran tatanan dunia yang akan membuat Indonesia tampil ke panggung global bukan hanya sebagai negara populasi, tetapi sebagai pemimpin peradaban? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya menarik bagi umat Islam yang mencari harapan dan petunjuk ilahi, tetapi juga bagi sejarawan, peneliti geopolitik, dan para pengamat politik internasional. Sebab saat kita menoleh ke masa lalu, ucapan Ali bin Abi Thalib bukanlah sekedar ramalan kosong. Ia adalah sebuah isyarat, sebuah petunjuk, sebuah cahaya yang datang dari generasi sahabat Rasulullah yang memiliki kedalaman ilmu dan kearifan yang luar biasa. Maka mari kita bersama-sama menelusuri bagaimana jejak sejarah ucapan Ali bin Abi Thalib tentang negeri timur ini. Mengapa begitu banyak ulama, khususnya dari Nusantara dan Timur Tengah, yang mulai mengaitkannya dengan Indonesia? Apa yang akan terjadi di tahun 2026 sehingga ramalan ini dianggap akan mencapai titik puncaknya? Dan bagaimana seharusnya umat Islam Indonesia menyikapi hal ini? Apakah sebagai sumber kebanggaan semata atau sebagai panggilan besar untuk menunaikan amanah peradaban? Kisah ini bukan sekedar sejarah yang harus dikenang, bukan hanya tentang ramalan yang harus ditunggu, tapi juga tentang kesadaran kita sebagai umat bahwa di balik nasib dan pergerakan suatu bangsa ada tanda-tanda ilahi yang telah disampaikan sejak berabad-abad yang lalu. Mari kita mulai perjalanan ini dari titik awal. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Mengapa setiap kata dan ucapannya begitu diperhatikan hingga hari ini? Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, bukan sekedar sahabat biasa. Ia adalah sepupu terdekat Nabi Muhammad SAW yang tumbuh besar di bawah asuhan beliau. Ia adalah menantu Rasulullah, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ia tumbuh menjadi panglima perang yang gagah berani, sehingga Allah di medan jihad sekaligus salah satu dari 4 khalifah utama yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Ilmunya sangat luas, keberaniannya agung, dan setiap ucapannya penuh dengan hikmah. Rasulullah sendiri pernah bersabda tentangnya, yang menjadi landasan utama mengapa ucapannya penuh isyarat. Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya.
Dari pintu itulah banyak riwayat, wasiat, dan ucapan penuh isyarat lahir, termasuk tentang sebuah negeri jauh di timur. Dalam beberapa kitab sejarah tarikh dan literatur esoteris Islam, meskipun dengan sanad yang dhaif, disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa di akhir zaman akan muncul cahaya dari arah timur. Riwayatnya berbunyi, akan ada bangsa di timur yang berwajah lembut dan berhati halus. Mereka menegakkan kebenaran dan menolong agama Allah. Riwayat ini memang tidak semua ulama sepakat menafsirkannya sebagai prediksi geografis yang kaku. Namun banyak cendekiawan Muslim Nusantara dan Timur Tengah yang menaruh perhatian khusus. Mengapa? Karena jika kita melihat peta dunia dari sudut pandang Hijaz, Makkah dan Madinah, Nusantara, Indonesia berada tepat di timur Jazirah Arab. Lebih menarik lagi, ciri-ciri yang disebutkan Ali bin Abi Thalib tampak sangat melekat pada bangsa Indonesia. Berwajah lembut dan berhati halus. Ini adalah ciri khas bangsa Nusantara yang dikenal ramah, penuh senyum, dan menjunjung tinggi budi pekerti. Ciri ini terbukti dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah ini. Berbeda dengan banyak wilayah dunia lain di mana Islam hadir melalui peperangan besar, bukan dengan pedang yang menghunus, melainkan dengan kelembutan hati, kearifan budaya, dan kesantunan budi pekerti. Para wali songo berdakwah melalui budaya, kesenian, dan kearifan lokal yang membuat Islam cepat diterima tanpa paksaan. Dan hari ini, di abad ke-21 yang syarat konflik dan krisis identitas, Indonesia berdiri tegak sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Apakah ini semua kebetulan? Atau memang inilah rahasia yang tersimpan sejak ribuan tahun lalu, bahwa karakter unik bangsa Nusantara sudah tergariskan untuk memainkan peran utama di panggung sejarah Islam global. Beberapa ulama tafsir akhir zaman juga mengaitkan ucapan Ali bin Abi Thalib dengan pergeseran pusat dunia Islam. Jika di masa lalu pusat kekuasaan dan keilmuan Islam berada di Madinah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul, maka di akhir zaman, pusat itu akan bergeser ke timur. Dan yang dimaksud timur bukan hanya sekedar arah geografis, tapi juga pusat kekuatan spiritual, politik, dan peradaban. Kini kita melihat negara-negara Timur Tengah dilanda konflik yang tak kunjung usai, terkoyak oleh perebutan pengaruh dan sektarianisme. Dunia Barat mengalami krisis moral, krisis keluarga, dan krisis spiritual. Sementara itu, Indonesia tumbuh menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan secara politik, ekonomi, dan agama. Di banyak forum internasional, Indonesia sering dipuji sebagai contoh Islam yang bisa menjadi solusi di tengah krisis dunia Islam yang dilanda perpecahan. Indonesia menawarkan demokrasi, toleransi, dan kemajuan ekonomi yang berjalan beriringan dengan nilai-nilai keislaman. Wajar jika banyak yang mulai percaya ramalan Ali bin Abi Thalib perlahan mulai nyata dalam bentuk kekuatan peradaban yang bergeser ke arah timur jauh. Mengapa tahun 2026 menjadi titik penting? Setelah mengaitkan wasiat dengan Indonesia, pertanyaan yang paling menggoda adalah mengapa tahun 2026 dianggap sebagai titik penting? Sebagian penafsir modern yang menggabungkan analisis spiritual dan data empiris menyebut ada beberapa siklus sejarah dan perhitungan tertentu yang mengarah ke tahun tersebut. Ini bukan sekedar spekulasi politik atau perhitungan numerologi kosong, tetapi didukung oleh beberapa faktor. 1. Perhitungan siklus sejarah dan kebangkitan Islam. Dalam sejarah, peradaban manusia seringkali mengalami siklus kebangkitan dan kejatuhan setiap beberapa ratus tahun. Islam mencapai puncak keemasannya di masa Abbasiyah dan Utsmani. Setelah keruntuhan Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, dunia Islam seolah kehilangan arah, tercerai-berai dalam konflik, kolonialisme, dan krisis identitas. Kini, lebih dari 100 tahun sejak keruntuhan itu, banyak ulama meyakini bahwa akan ada kebangkitan baru Islam di timur. Jika dihitung secara siklus historis, titik balik yang signifikan yang disebut sebagai masa pemulihan dan puncak kebangkitan bertepatan dengan dekade 2020-an. Tahun 2026 dianggap sebagai momentum puncak dari kebangkitan itu, di mana isyarat-isyarat spiritual mulai terwujud dalam bentuk kekuatan nyata. 2. Fenomena geopolitik dan kebangkitan ekonomi. Faktor ini adalah yang paling kuat dan didukung oleh data internasional.
Dari sisi politik dan ekonomi dunia, 2026 diprediksi sebagai tahun yang sangat menentukan. Pada Dupan Barat, banyak laporan internasional menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengalami krisis politik dalam negeri yang besar. Eropa akan menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat dan perpecahan internal. Akselerasi Asia. Di saat yang sama, Asia justru tumbuh pesat. China, India, dan termasuk Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia diprediksi oleh beberapa lembaga riset internasional seperti PwC, CEBR atau IMF akan masuk ke dalam jajaran 5 besar ekonomi dunia pada dekade 2026 hingga 2030, menggeser beberapa negara maju. Implikasi kekuatan global. Bayangkan, sebuah negeri muslim dengan penduduk mayoritas Islam menjadi salah satu kekuatan global yang menentukan arah perekonomian dunia. Jika ini terjadi, ucapan Ali bin Abi Thalib tentang negeri timur yang akan menegakkan agama Allah bisa jadi bukan sekedar simbol spiritual, tapi nyata dalam bentuk kekuatan geopolitik dan ekonomi yang menjamin stabilitas peradaban. Selain faktor sejarah dan politik, ada juga pandangan dari sisi spiritual. Beberapa ulama akhir zaman menghubungkan 2026 dengan tafsir simbolik. Perubahan tatanan dunia lama, ramalan tentang goyahnya tatanan dunia lama, New World Order, dan munculnya kepemimpinan yang membawa arah perubahan. Karakter bangsa. Wajah lembut dan hati halus ditafsirkan sebagai karakter bangsa yang sabar, ramah, dan mencintai kedamaian yang akan menjadi benteng Islam di saat dunia dilanda fitnah besar. Bagi sebagian orang, hal ini hanyalah analisis. Namun bagi sebagian yang lainnya, ini adalah takdir yang sudah digariskan dan tanda kebangkitan yang sudah diramalkan sejak lama. Amanah besar, bukan kebanggaan, tapi tanggung jawab. Namun saudaraku, semua analisis dan prediksi ini bukanlah tiket otomatis menuju kejayaan. Justru di balik semua isyarat dan data ini, ada amanah besar yang menanti. Ramalan Ali bin Abi Thalib bukanlah untuk membuat kita berbangga diri dengan nasib yang sudah digariskan. Ia adalah peringatan yang keras, sebuah panggilan yang agung yang membangunkan kita dari tidur panjang bahwa ada tanggung jawab besar yang menanti di hadapan kita. Jika Indonesia benar-benar ditakdirkan menjadi pusat peradaban Islam dunia, maka umat muslim di negeri ini harus siap. Siap dengan iman yang kuat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan utama. Persatuan yang kokoh, menghilangkan perpecahan, friksi, dan kepentingan kelompok yang sempit. Ilmu dan akhlak yang tinggi, menyiapkan generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan kepemimpinan global. Tahun 2026 hanyalah penanda. Yang lebih penting adalah kesiapan umat Islam Indonesia menunaikan peran besar itu. Ramalan ini adalah pedang bermata dua. Tahun 2026 bisa menjadi dua hal. Momentum kebangkitan, jika umat Islam Indonesia sadar, bersatu, dan memegang teguh amanah peradaban. Awal kehancuran, jika kita lengah, sibuk bertikai dan melupakan tanggung jawab besar di pundak kita. Pilihan itu ada pada kita. Ali bin Abi Thalib telah memberi isyarat, ulama-ulama telah mengingatkan, dan tanda-tanda zaman sudah terbentang jelas dalam data ekonomi dan geopolitik. Tinggal satu pertanyaan tersisa. Apakah kita siap menjadi bangsa yang disebut dalam ramalan itu? Maka wahai saudaraku, janganlah kita hanya berbangga dengan potensi ini. Jadikan ia sebagai pemicu untuk menguatkan iman, membangun persatuan, dan menyiapkan generasi. Jadikan Indonesia sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, karena hanya dengan cara itulah Indonesia benar-benar bisa menjadi cahaya Islam dari timur yang akan menyinari dunia, dan di tahun 2026 dan seterusnya, dunia akan menyaksikan kebenaran isyarat Ali bin Abi Thalib. Setelah menelusuri penafsiran dan implikasi wasiat ini, penting bagi kita untuk kembali pada prinsip keilmuan Islam, yaitu mengenai status sumber riwayat tersebut, agar tidak salah faham dan terjebak dalam keyakinan yang tidak berdasar. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, wasiat ini bukanlah hadis syahih yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang kuat dan disepakati oleh mayoritas ulama hadis. Riwayat ini, yang berisi deskripsi spesifik tentang wajah lembut dan hati halus dan cahaya Islam kembali bersinar dari timur, tidak ditemukan dengan sanad yang sahih dalam kitab-kitab hadis primer, seperti Kutubus Sittah. Di kalangan ulama, riwayat seperti ini sering diklasifikasikan sebagai arar, ucapan
ucapan sahabat yang dhaif atau bahkan maudhu jika ditelusuri kesanadnya. Sumber populer versus sumber primer. Riwayat ini sangat populer di kalangan literatur manakib atau biografi dan ceramah keagamaan di Nusantara sebagai bentuk tafsir isyari, yaitu penafsiran simbolik untuk memotivasi umat. Kekuatan wasiat ini terletak pada relevansi kontekstualnya dengan sejarah damai Islam Indonesia, bukan pada kekuatan sanadnya. Tafsir positif dari hadis umum. Sebagian ulama Nusantara menafsirkan hadis-hadis umum tentang kebangkitan dari arah timur atau Khurasan yang hasilnya seringkali dikaitkan dengan peristiwa fitnah atau kemunculan Mahdi dengan penafsiran positif yang merujuk pada Indonesia sebagai bentuk optimisme keagamaan. Hati-hati terhadap kitab ramalan. Beberapa penafsir mengaitkannya dengan kitab-kitab yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib seperti Al-Jifr yang isinya seringkali bersifat esoteris dan diragukan autentisitasnya oleh ulama aswaja. Oleh karena itu, wasiat ini harus disikapi sebagai isyarat spiritual dan motivasi peradaban atau basyirah, bukan sebagai dalil agama atau akidah dan hukum yang mutlak. Makna utamanya adalah sebuah ajakan untuk bersyukur atas karakter damai Islam Nusantara, mengambil tanggung jawab untuk menjadi teladan global atau rahmatan lil alamin, mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman dengan iman, ilmu dan persatuan, terlepas dari apakah tahun 2026 akan benar-benar menjadi titik balik ekonomi global atau tidak. Kita harus menghindari keyakinan yang berlebihan atau fanatisme terhadap ramalan tersebut dan fokus pada amal soleh, karena nasib suatu kaum tidak akan diubah kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Indonesia benar-benar menjadi negeri yang penuh rahmat, negeri yang menolong agamanya, dan negeri yang menjadi saksi kebenaran isyarat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.